Saya ingin tanya kepada saudara, dalam konsep usia, dalam konsep kedewasaan, dalam konsep hidup yang terus maju, ya, bisakah saudara memberi saya satu kata saja? Apa kriteria, apa bukti, apa kenyataan seorang itu disebut dewasa? Semuanya jawabannya cuma satu kata. Apa? Orang disebut dewasa nggak dihitung dari kumisnya berapa lembar. Betul tidak? Orang dianggap dewasa nggak dihitung ubahnya berapa banyak. Orang disebut dewasa bukan karena keriputnya sudah banyak. Tidak. Hanya ada satu kata yang tepat untuk menunjukkan orang itu dewasa atau tidak. Dalam apa? Satu kata. Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah, tapi beli sendiri ya. Ayo, apa itu? Satu kata saja untuk menunjukkan bahwa orang itu dewasa. Bukan usianya. Mau kepala 3, mau kepala 6, mau kepala 8, belum tentu. Ya, bukan kumisnya tebal atau tipis, tidak. Ubahnya banyak atau tidak, bukan. Apa ya, cepat? Apa? Kekanak-kanakan, kebijaksanaan, iman, bukan. Tindakan, karakter, bukan. Ayo yang lain cepat. Apa? Sifat, pikirannya, bukan. Masa nggak tahu satu saja? Nah itu dia tanggung jawab. Amin. Orang itu disebut dewasa bukan karena usianya di angka berapa. Lagi sekali, orang itu disebut dewasa bukan ubahnya banyak atau tidak, pengalamannya banyak atau tidak, bukan. Tapi tanggung jawabnya. Ingat itu baik-baik. Dalam bahasa Indonesia enak sekali untuk membicarakan ini. Karena kalau orang itu walaupun umurnya sudah banyak tetapi belum bisa bertanggung jawab, berarti dia baru bisa jawab tanggung-tanggung. Beda nggak artinya? Saya coba jawab, beda nggak? Beda, walaupun katanya dua kata dibolak-balik. Orang yang sudah umurnya banyak tetapi baru bisa jawab tanggung-tanggung, berarti orang itu tidak bisa dipercayakan apa-apa. Betul tidak? Mau dikasih uang sedikit, uang banyak, ngaco juga. Diberi tugas ringan, tugas berat, ngaco juga. Nah itu bukan dewasa. Kepada saudara, maaf jangan tersinggung, tapi ini fakta. Kepada saudara yang sampai umur saudara sudah begitu banyak, mungkin orang saudara mendengar orang-orang di sekitar saudara mengeluh, ngomongin saudara, mungkin orang tua sendiri. Saya bertanya, mana tanggung jawabmu? Berarti orang itu belum dewasa. Saudara, kalau gereja kita ulang tahun ketiga dengan kepercayaan Tuhan sebesar ini sungguh satu anugerah. Tapi ingat, kita nggak boleh puas. Amin. Karena masih banyak lagi yang Papa mau percayakan kepada kita ke depan ini. Nah, setiap pribadi, kita semua anak-anak Tuhan, tidak ditanya berapa lama engkau jadi Kristen, tidak. Lagi sekali yang Tuhan tanya, berapa banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saudara kerjakan dengan baik. Katakan amin. Tanggung jawab. Ini bukan cuma untuk pekerjaan Tuhan. Ini berlaku untuk semua kehidupan yang ada di dunia ini. Tanggung jawab. Ayo kita lihat ayat yang pertama ini. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. 3 ayat ini merupakan 3 ujian internasional. Oh, nggak ada yang ngapain. Jadi bukan ujian nasional lagi, ini ujian internasional. Kenapa? Karena semua manusia di dunia pasti menggunakan 3 bahan soal ujian ini. Mau negara komunis, mau negara demokrasi, mau negara Islam, entah itu negara Kristen, pokoknya semua. Termasuk perusahaan-perusahaan.
perusahaan kecil, perusahaan besar, selalu menggunakan 3 soal ujian ini. Dan 3 soal ini akan menentukan orang itu bisa disebut dewasa atau tidak. Termasuk adik-adik yang masih SD, SMP, yang hari ini hadir, dengarkan. Ayo waktu nanti kita membaca ini, kalian periksa, jujur. Kira-kira dari 3 soal ini, mana yang aku belum lulus? Siap ya? Semua lihat Alkitab saudara. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Karena ini konsep penting yang seluruh dunia pakai. Maka itu saya katakan ini 3 soal ujian internasional, bukan ujian nasional. Lihat itu. 1 ayat 10. Barang siapa, bagaimana? Ya, setia. Apa kata lain setia? Apa? Taat, bukan. Setia itu patuh, tekun, rajin, terus menerus. Barang siapa setia dalam apa kata Tuhan Yesus? Perkara-perkara kecil, maka ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia, tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Anak-anak Tuhan, pakailah 3 soal ini untuk menilai semua bentuk kehidupan, semua tingkatan kehidupan, semua hal dalam hidup. 3 soal ini sangat mutlak untuk dipakai. Saya selalu berkata, khususnya kalau ketemu anak-anak muda dengan ini, pokoknya kalau ada anak-anak remaja, anak muda, dengar kalian ya, yang masih remaja, masih muda, gagal dalam 3 soal ini saja, maaf saya berkata tajam sekali, maka orang itu calon miskin sampai mati. Kejam gak? Loh serius, dengar ya adik-adik, anak-anak muda, engkau siapapun juga, jangan mikir untuk sukses, jangan mikir untuk berhasil, harus ada uang dulu. Salah. Firman ini menunjukkan kepada kita. Bahkan saya meneliti dan buktinya ada. Kalau sempat saya sebutkan nama-nama orang yang bukan Kristen sekalipun, saya kaget melihat fakta itu. Yang bukan Kristen, tapi mereka melakukan baik 3 soal ini, orang itu pun akan berhasil hidupnya. Nanti kita akan lihat. Nah kan malu kalau kita anak-anak Tuhan ini gagal. Karena yang tidak Kristen saja, kalau menyelesaikan 3 soal ini di hidupnya, mereka bisa berhasil. Ngerti nggak perkataan ini? Maka itu saya mau ulangi kalimat ini, yang tersinggung, tersinggunglah supaya bertobat. Dengar, siapa yang gagal di dalam 3 soal ini, maka orang itu calon miskin sampai mati. Bukan kejam, nanti kita lihat buktinya. Dengan ini kita melihat bahwa ukuran kedewasaan bukan usianya, tapi apanya tadi? Tanggung jawabnya. Dikerjakan atau tidak. 1. Hal-hal kecil. Ayo dalam istilah, ini orang Jawa punya istilah. Orang itu jatuh karena tersandung gunung atau tersandung kerikil. Goblok kalau ada orang tersandung gunung. Maaf saya ngomong, betul tidak? Matanya di mana itu? Artinya apa? Nah, jangan sepelekan perkara-perkara kecil dalam hidup. Itu ujian yang pertama. Kalau saudara bisa melihat, maaf, kata ini menunjukkan orang itu pasti iri hati. Saya ulangi, kalimat yang saya mau katakan ini menunjukkan orang itu pasti iri hati. Kalau saudara melihat keberhasilan orang lain, dengar ya,
Kalau saudara melihat keberhasilan orang lain, lalu ada kritikan atau ada kata-kata negatif, pasti orang ini sedang iri hati dengan yang diomongin. Jawab iya atau tidak? Nah, orang iri hati itu pengecut besar di dunia ini. Enak gak disebut pengecut? Enggak enak. Kenapa pengecut terbesar? Sebab dia tidak bisa mencapai yang dicapai orang itu, lalu dia berkata jahat tentang orang itu. Ini kan pengecut namanya. Nah, kalau ada orang iri hati melihat orang lain yang berhasil, maka orang itu tidak pernah setia, tidak pernah benar, tidak pernah jujur dalam hal kecil-kecil. Ini luar biasa. Apa saja contoh hal kecil? Ayo cepat jawab. Apa saja contoh hal kecil itu? Ayo cepat jawab. Jangan bilang kutu. Awas bilang begitu kamu. Apa itu hal-hal kecil itu? Ayo cepatan. Saya ajak saudara berpikir. Masih pagi nih. Masa? Ayo. Apa hal kecil? Beri contoh berapa hal saja. Ayo. Apa? Bohong. Oke. Satu lagi yang lain. Apa? Ayo hal kecil apa lagi? Bohong. Terus apa? Menolong orang yang sedang berjalan. Oke. Sebut lagi apa saja? Hal-hal kecil. Apa lagi? Lampu merah. Jangan diserobot. Nah kan bagus. Kalau semua bisa mengeluarkan itu kan ayo. Apalagi betul. Awas ya suka nyerobot lampu merah. Ada yang bilang itu masih merah muda. Apanya lagi merah muda? Awas ya. Oke, yang lain lagi. Bohong, ya nerobos lampu merah. Betul, ayo apa lagi yang lain? Ayo berpikir, cepat. Ayo, apa? Masa nggak ada orang aja ini ya? Hal-hal kecil, apa ayo? Buang sampah sembarangan. Betul. Serius saudara, ada banyak hal-hal kecil dalam hidup kita yang justru seringkali kita anggap sepele. Padahal itu sebuah penilaian penting. Setuju? Ya harus kan firman Tuhan kok. Yang menyampaikan pun Tuhan Yesus sendiri. Jadi anak-anak, kau dengar ini. Kalau dari kecil kalian sudah tertib, setia, taat dari hal-hal kecil, maka engkau calon orang kaya sampai mati. Amin. Kalau tidak calon apa? Ayo, calon apa kalau tidak? Calon orang miskin sampai mati. Ingat itu. Sederhana. Ya. Hari Jumat sore saya masih ada di Kaliurang. Ada pertemuan para pemimpin kampus dari 16 kampus di Yogyakarta. Nah, bicara soal pendidikan. Ya, bagaimana saya menekankan pendidikan dengan sekolah itu beda. Saya ulangi, pendidikan dengan sekolah itu beda. Yang membuat mereka kaget, begini saya ngomong, dengarkan ini bagi anak-anak muda khususnya. Ternyata kalau orang itu dari kecil, dari muda, hidupnya tertib, nggak kuliah pun dia pasti sukses. Lalu mereka yang kuliah tersinggung semua saya ngomong begitu. Lu serius saya bilang. Lihat contoh-contoh. Kalau saudara dengar nama Lim Sulyong, sekolahnya kelas berapa? Cuma SD. Saudara mendengar Bill Gates lulusan mana? Dia drop out. Saudara mendengar nama Einstein, Albert Einstein. Orang hebat. Tapi bukan karena sekolah. Saudara mendengar Thomas Alva Edison. Malah celaka kalau kelas 3 SD dia. Itu pun gak naik. Nah itulah bukti. Tapi kenapa mereka sukses? Lagi sekali karena 3 soal ini mereka kerjakan dengan baik. Jadi saya ulangi, jangan anggap remeh hal-hal apa tadi? Kecil. Tolong orang-orang tua perhatikan. Contoh lain lagi. Awas ya, adik-adik. Siapa yang kalau bangun tidur malas, tidak mau langsung rapikan tempat tidurnya? Ya itu hal-hal kecil. Ingat, kalau engkau tidak tertib dalam hal kecil, calon miskin sampai mati. Ingat itu baik-baik. Hal-hal kecil, meletakkan sandal, meletakkan sepatu. Jangan pulang sekolah
Sepatu dilontarkan, awas kamu ya. Yang sepatu kiri di selatan, sepatu kanan ada di timur sana. Awas. Hal-hal kecil, anak-anak engkau dengarkan itu. Untuk apa saja? Setuju? Sikat gigimu, bersih atau kotor. Lihat itu ya, itu hal-hal kecil. Saya itu suka meriksa hal-hal seperti itu di anak-anak. Ayo siapa yang giginya itu ampun jangan tersinggung ya. Waduh sampai pasta giginya kering semua nempel di situ. Ini bersihkan bagaimana itu orang? Hal-hal kecil. Setuju? Ya harus, kalau tidak calon miskin sampai mati. Jangan lupa kata itu. Ulang-ulang terus. Jadi kalau kita sejak kecil, sejak muda sudah setia dalam hal-hal kecil, maka kemungkinan besar Tuhan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Itu pasti. Yang kedua, ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ini artinya uang. Saya ganti aja dengan uang. Dengar baik-baik. Jadi, jikalau kamu tidak setia dengan uang yang tidak jujur. Pernahkah saudara bertanya, mengapa Tuhan Yesus menyebut uang itu tidak jujur? Siapa bisa jawab? Kenapa uang itu tidak jujur? Ayo, kenapa? Kata lain tidak jujur itu apa? Iya, bohong. Banyak palsunya. Karena benda yang paling banyak dipalsu itu uang. Maka itu uang itu gak jujur. Nah, uang itu tidak jujur di tangan orang jujur. Uang itu bagaimana? Bertobat, gitu loh maksudnya. Tapi kebalikannya, kalau yang tidak jujur itu ikut dengan yang tidak jujur, jadi apa? Tidak jujur kuadrat. Betul enggak? Lebih tidak jujur lagi. Maka itu soal yang kedua untuk menilai kedewasaan kita, bukan sekolah di mana, lulusan apa, bukan, tapi uang. Bagaimana orang itu menggunakan uangnya, itu menentukan orang ini calon orang kaya atau calon orang miskin. Ya, ini serius, ini penting sekali dalam kehidupan ini. Saudara, coba perhatikan. Maka itu saya pakai kata ini ujian internasional. Ini terjadi di semua kehidupan. Kalau saudara sudah sekali dibohongin orang itu dengan gak jujurnya soal keuangan, sulit gak percaya dia lagi selanjutnya? Catat itu baik-baik. Walaupun kita diampuni, tapi bekas itu masih ada, ya atau tidak? Maka itu jangan sekali-kali tidak jujur dengan yang tidak jujur ini. Betul? Saya ulangi lagi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, ingat, jangan sekali-kali tidak jujur dengan yang tidak jujur ini. Walaupun uang itu kita perlu, tapi awas dalam penggunaan. Jadi betul kalau saya katakan ini soal-soal ujian internasional. Betul toh? Karena seluruh dunia memakai hukum ini, uang. Nah yang menarik itu kalimat terakhir ayat 11. Selama ini dunia menganggap yang namanya harta ya uang itu. Betul tidak? Nggak ada uang kita nggak bisa beli harta yang lain. Tapi hari ini kita akan diberitahu oleh Tuhan Yesus, ternyata beda. Di hidup kita dengan Bapa di surga, ternyata uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Karena ini firman-Nya. Saya ulangi lagi dari awal ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia, tidak jujur, tidak taat dalam hal uang yang tidak jujur, siapakah yang, ayo baca, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Coba perhatikan baik-baik. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Berarti uang itu harta yang sesungguhnya atau bukan? Bukan.
maka itu jangan pernah kejar uang dan cinta uang. Sebab kalau orang mengejar uang, maka dia tidak akan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Sebab harta yang sesungguhnya